holy name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Jesus. 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 Nama di atas segala nama. Nama yang menjadi kesembuhan. Nama yang menjadi mujizat. Nama yang adalah firman yang hidup itu. Hari ini Engkau Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Ketika firman-Mu diberitakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang. Dan pada hari ini kita ada series break sebelum nanti masuk kepada series yang baru, yaitu Romel, ya, roh yang melayani. Haleluya. Saudara, pada hari ini judul pemberitaan firman adalah jagalah komunitas imanmu. Kita akan melihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 6. Boleh kita baca bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercerabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, ia akan taat kepadamu. Saudara-saudara sekalian, tema daripada teks ini, khotbah pada hari ini adalah jagalah komunitas imanmu, hindari menyebabkan kejatuhan, lalu ampuni tanpa batas, dan andalkan iman kecil yang menggerakkan hal yang mustahil. Saudara-saudara pernah lihat kecelakaan berantai enggak? Kecelakaan beruntun? Atau saudara pernah ngalamin kecelakaan beruntun enggak? Terutama di tol, gitu ya. Satu mobil berhenti atau apa, lalu kemudian di belakangnya kaget dan duk semua kena. Di Amerika karena kecepatan mobil cukup tinggi, satu kali ada supir India. Nah satu kali dia lagi nyetir, lalu kemudian truk ini dia main handphone. Dan tiba-tiba dia mungkin dipikir kayak di India kali ya, jalan tol dia putar balik, saudara. Putar balik begini, dia putar itu tronton kan panjang. Dan waktu dia balik begini, di belakang itu dihajar mobil. Ini kecelakaan beruntun. Karena satu kesalahan kecil membuat kerusakan massal. Dan apa yang kita alami saat ini, baru-baru ini, hanya karena orang bilang slip of tongue, hanya bilang mungkin perkataan yang disengaja, yang merendahkan, satu pernyataan saja, satu kalimat saja cukup untuk membakar Indonesia. Artinya untuk merusak itu nggak perlu energi banyak. Untuk membangun kita perlu energi banyak. Untuk merusak sebentar. Dalam mendidik anak ketahuan ini. Kalau kita mendidik, wah udah didisiplinin, tiba-tiba datang kakeknya, opanya atau opungnya. Lalu kemudian dia mungkin nginap di rumah kakeknya, nginap di rumah opanya. Wah berantak apa saja dia mau gitu. Balik lagi saudara, kita mesti membangun dari nol lagi. Disiplin itu berat. Lebih gampang merusak daripada membangun. Apa yang Yesus pertimbangkan kepada kita, bahwa bagaimana kita ini sebagai orang yang percaya menyadari kita harus ada di dalam komunitas. Tidak bisa kita bertumbuh lepas dari komunitas. Tidak bisa orang bertumbuh cuma sekedar datang, duduk, nyanyi, kasih persembahan, pulang. Itu bukan berkomunitas, itu cuma datang ke satu pertemuan.
tapi bukan berkomunitas. Berkomunitas berarti kita bukan hanya ada di waktu hari pertemuan, tetapi di luar itu kita bisa mungkin WA, atau kita bicara, kita telepon, kita ngobrol, sharing satu demi satu. Itu bedanya antara pertemuan seperti pertemuan pemuritan dengan pelayanan pemuritan. Pertemuan pemuritan itu satu kali seminggu atau dua kali sebulan, lalu kemudian jam tertentu di hari tertentu dan berapa durasinya tertentu. Tetapi pemuritan, pelayanan pemuritan itu 24/7, di mana kita membentuk komunitas. Gereja tidak dipanggil hanya untuk sekedar membuat kebaktian. Bikin kebaktian itu mudah, yang susah itu bikin murid. Dan saya mengatakan 1 tahun ini ayo kita memuridkan. Dan 1 tahun saudara, mereka resah seperti ya, kapan kita ketemu, kapan kita bikin kebaktian. Saya bilang kamu pergi aja, kalau kamu mau hari Minggu silakan. Tapi kalau kamu merasa bahwa pemuridan ini sudah cukup puas buat kamu untuk makan pertumbuhan rohani kamu, so that's it. Hari Minggu kita bisa kumpul, kita bisa makan, kita bisa jalan. Dan akhirnya setelah itu baru terjadi, setelah komunitas itu terbentuk, setelah ada bonding. Nah saudara-saudara, bikin gereja itu mudah, tetapi bikin murid itu seumur hidup. Itu pekerjaan seumur hidup. Bukan karena saudara ngikut kelas 1, kelas 2, kelas 3 lalu beres. Enggak, pemuritan tidak pernah linier. Sama dengan berkomunitas. Komunitas itu kita mesti tumbuh sama-sama, digesek sama-sama. Nah lalu kemudian untuk komunitas seperti ini kamu mesti menjaga. Ada tanggung jawab kita. Kita jangan menjadi faktor perusak. Yesus berkata kepada murid-murid, ini bukan makanan kepada orang banyak Bapak Ibu. Ini bukan konsumsi pendengar-pendengar yang cuma asal lalu, enggak. Ini konsumsi kepada murid. Dia berkata, tidak mungkin tidak akan ada orang yang menyebabkan orang yang berbuat dosa. Dengan kata lain begini, senantiasa ada orang yang menjadi batu sandungan. Tuh, yang menyebabkan orang berbuat dosa itu artinya menyebabkan orang tersandung imannya. Pasti ada di dalam sebuah komunitas, pasti ada orang kayak gini yang jadi batu sandungan. Tetapi celakalah orang yang jadi batu sandungan itu. Wih, Yesus bilang celaka kamu loh kalau kamu jadi batu sandungan dalam jemaat. Batu sandungan bisa macam-macam ya. Bisa cara kita bicara, cara kita berrelasi, pakaian kita, cara hidup kita, macam-macam. Itu batu sandungan. Dikatakan celakalah kamu. Lebih baik batu giling. Batu giling itu kayak waktu itu kan orang kalau bikin minyak olive, minyak zaitun itu digiling. Itu batunya gede, kayak gerinda gitu, kayak batu gilingan. Nah itu mesti ditarik sama kuda. Jadi digiling gitu. Nah airnya turun ke bawah atau minyaknya. Dikatakan lebih baik batu segede gaban itu diikat di lehermu, lemparkan ke laut, mati kamu di sana. Itu Yesus loh yang ngomong. Yesus. Artinya begini, kalau saya menjadi penyebab batu sandungan ke jemaat ini, saya berhenti jadi pendeta, selesai. Gitu loh maksudnya. Dan siapa yang dikatakan? Kalau kamu menjadi penyandung kepada orang-orang yang kecil itu. Apa yang dikatakan MacArthur? Kita tidak hanya harus menghindari kejahatan dalam hidup kita sendiri. Artinya kita menjaga diri kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tidak boleh pernah menyebabkan orang Kristen lain berbuat dosa. Itulah pesan spesifik daripada perikop ini. Jangan orang lain berbuat dosa karena kamu, karena gaya hidupmu, karena keputusanmu, karena contoh yang kamu buat. Orang jatuh dalam dosa. Saya ingat ini, pada waktu pertama sekali tahun 89 kami merintis gereja di Bali. Dan setelah KKR ada jiwa-jiwa yang bertobat, saya bimbing 1 orang. Lalu kemudian pada waktu itu ada 1 orang tim yang dari Jakarta ini yang memutuskan untuk membantu tim pelayanan yang baru dirintis, dan dia mau tinggal dengan pindah kerja. Jadi hatinya untuk menjadikan murid, dia mau pindah kerja. Memang dia basicnya adalah hospitality business. Jadi dia kerja di hotel. Dia ngelamar. Jadi itu hari itu adalah hari libur agama. Jadi pada libur kita pergi cari ke daerah Nusa Dua. Karena itu kan resort. Kita lagi cari-cari kos begitu. Lalu sampai ke satu rumah, bagus kayaknya rumahnya ini. Jadi kita bertiga, kita duduk. Lalu tuan rumahnya bilang, ayo yuk makan, dimakan. Gitu. Kasih makanan hidangan gitu kan, ayo dimakan. Terus nggak tahu si mboknya itu, si ibunya itu
ke belakang. Ya namanya saya tamu, dan kita ini kan bukan orang asli sana. Ada yang orang itu yang asli itu yang bertobat. Lalu saya makan. Pada waktu saya makan, dia lihat saya. Kenapa kamu lihat saya? Aneh ya saya makan. Dia bilang, Pak, ini dari meja persembahan. Kok Bapak makan? Dia seperti merasa, loh itu kan maksudnya sesembahan. Kita tahu sebagai penginjil, sebagai misionaris, kalau dihidangkan makan. Berdoa dalam nama Yesus, tidak ada racun maut, kan begitu. Tapi saudara jangan coba-coba pakai ayat itu lalu saudara minum baygon. Selesai saudara. Tapi kalau kita nggak tahu, ada orang mau racunin kita dalam pelayanan misi, saya bilang. Tetapi saudara tahu, saya ingat langsung Roma 14. Bila kamu menyandung orang yang lemah ini, kamu berdosa. Langsung saya berdoa. Saya bisa berdebat sama dia, tapi saya nggak mau. Demi anak itu, saya bilang, oke, saya nggak makan. Kalau itu memberikan kamu kepastian. Buat saya makan nggak makan, nggak ada urusan. Saya makan hanya untuk menghormati orang itu. Bapak Ibu, karena Alkitab berkata kerajaan Allah bukan mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai kuasa, karunia Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera. Tapi saudara lihat, kalau saya melakukan dan damai sejahtera orang ini hilang, berarti saya menjadi penyebab dosa itu. Maka Tuhan mengatakan, celakalah kamu. Jadi Yesus mulai dengan sebuah pernyataan, mustahil tidak ada batu sandungan di dalam sebuah komunitas. Tetapi celakalah kalau ada kamu yang menjadi penyebabnya. Jadi pertama dimulai dengan kata mustahil. Nanti kalau saudara perhatikan dan baca lagi ayat 6, ditutup lagi dengan hal yang mustahil. Yang kecil, maksudnya yang kecil itu siapa? Bukan hanya merujuk kepada anak-anak kecil secara fisik, tetapi kepada orang percaya yang lemah dalam iman, atau yang baru di dalam perjalanan spiritual mereka, yang sedang bergumul dalam tantangan kehidupan. Kalau saudara pergi ke Rusia, saudara bertamu, dikasih vodka, mesti minum, tapi cuma 1 sloki, itu namanya penghormatan. Kalau lebih dari 1 sloki, saudara namanya nambah, suka. Saudara ke Jerman, ditawarin bir, itu kayak air putih kan? Sama kalau di China dikasih teh, minum bir boleh. Tapi bila ada orang yang kemudian tersandung imannya karena saudara minum bir, mending saudara nggak lakukan. Itu maksudnya, jangan lakukan. Saudara boleh punya keyakinan apapun, persoalannya bukan tentang saudara, tentang orang yang ada, yang sedang saudara pimpin. Sama, seorang ayah ketika anaknya tersandung karena perbuatan ayahnya, celakalah bapak seperti itu, atau ibu seperti itu. Itu kata Yesus. Jadi saudara, ini berarti mengenai kecelakaan berantai. Celakalah ini bukan sekedar satu penyesalan, tetapi murka Allah yang mengerikan. Kalau Yesus memakai kata celaka, cuman apa? Di sini dan kepada orang Farisi yang munafik itu. Ada ucapan celaka kan? Selain ada ucapan bahagia, ada ucapan celaka juga. Itu artinya penghakiman Tuhan akan turun kepada mereka. John Stott menegaskan, tidak ada dosa yang lebih serius di mata Allah daripada menyebabkan orang lain, terutama yang lemah, yang baru bertobat, atau yang sedang dalam pergumulan, jatuh ke dalam dosa. Hari ini periksa hati kita. Apakah perilaku saya, tindakan saya, perkataan saya, cara saya deal dengan persoalan menyandung iman orang lain? Kalau iya, mari kita bertobat. Ini kata Yesus, 2 ayat pertama ditegaskan, hati-hati kalian. Seriuslah dengan kehidupan kita di berjemaat. Jangan jadi batu sandungan. Gimana Pak kalau ada yang jadi batu sandungan? Nah, sekarang ada jalan keluarnya. Yang kedua, mari kita praktekkan pengampunan tanpa batas. Jagalah dirimu, tanda seru. Artinya sebelum kamu negur orang, kemarin Ibu Vivi mengatakan mengenai lancang. Lancang itu kepo. Belum tahu masalah udah langsung aja hajar, sudah langsung hakimi, itu lancang namanya. Nggak tahu persoalan, ikut-ikut nimbrung, langsung menghakimi, langsung membuat sebuah penilaian, itu lancang namanya. Atau lancang itu artinya gini, otoritas belum bertindak, saudara sudah langsung melewati batas otoritas, itu lancang namanya. Dikatakan kalau ada yang berbuat seperti itu, jaga dirimu dulu. Artinya sebelum kamu negur orang, cek dulu. Sebelum kamu WA orang,
dan menghakimi mereka, menghakimi cara bajunya, cara nyanyinya, cara... Tahan dulu, cek dulu. Apa alasan saya negur? Merasa diri lebih rohani? Merasa diri lebih baik? Atau untuk kebaikan dia? Apa alasan kita? Jaga dirimu. Titik dulu. Itu perintah. Setelah itu dia memberikan solusi. Jika mereka berbuat dosa, tegur. Jadi tetap ditegur kan? Ditegurnya gimana? Kita tahu cara Yesus menegur. Jangan ditegur di sosial media. Jangan ditaruh di status WA. Jangan ya deh ya. Jangan ya, jangan. Di mana? Alkitab mengatakan 4 mata. Pribadi. Panggil orang itu. Duduk. Baru kemudian dikasih tahu masalahnya apa. Bila dia bertobat, ampuni. Jadi saudara juga udah siap. Kalau dia bertobat, jangan bilang lagi, entar dulu ya, lu dihukum dulu. Enggak. Ampuni. Bila dia menyesal, ampuni. Kita menegur. Kalau dia nggak mau pak, kalau dia ngeyel pak, gimana pak? Panggil saksi. Siapa saksi itu? Bukan temenmu, bukan orang yang sepantar, bukan kamu gosipin ke temanmu kiri kanan. Tolong dong, ini tahu nggak sih si Ibu Nila begini. Gimana ya? Seperti rasanya mau minta nasihat, tapi sebenarnya kamu sedang menyebar gosip. Jadi bagaimana dong pak? Pergi ke saksi. Siapa saksi itu? Otoritas. Yang dia tidak punya kepentingan lain kecuali berdiri di atas kebenaran dan melihat dua belah pihak dipulihkan. Amin. Saya mulai itu dengan pernikahan saya. Kami bisa bertahan begini karena 5 tahun pertama betul-betul saya mempraktekkan ini. Setelah itu sudah lebih gampang. Bahwa siapapun, jadi waktu kami konseling pranikah, kami putuskan siapa. Kalau misalnya saya deadlock dengan istri saya, udah ribut, udah nggak mau lagi ngomong, udah gimana, apa yang harus dilakukan? Lari dari rumah bukan solusi. Tinggal kamu di rumah itu, stay di sana. Karena Alkitab mengatakan 2 jadi 1. Nah kemudian gimana dong pak? Kecuali kamu terancam bahaya maut di situ. Misalnya melakukan kekerasan lalu nyawamu hampir, itu boleh. Kamu melarikan diri dulu kemana? Larikanlah dirimu ke otoritas. Gereja atau polisi. Lindungi di situ. Nah, lalu kemudian apa yang saudara lakukan di situ? Jadi waktu deadlock begitu ya, siapa saja yang angkat telepon, mau itu Ibu Vivi, mau itu saya, dua-duanya harus datang ketika dipanggil. Pertama saya protes, saya bilang, kamu kok ngomong-ngomongin tentang suamimu sih? Istri saya bilang begini, kalau kamu jelek karena kita sudah jadi satu, saya juga jelek. Tapi kalau kamu bisa diselamatkan, saya juga bisa diselamatkan. Jadi ngapain kamu mesti pertahankan kesombonganmu? Oh iya benar juga ya. Setelah itu dia bilang, Markus kesini. Kenapa Pastor? Ya, saya mau kesini, kamu kesini. Ibu Vivi lagi hubungin istri saya dan begini. Oke siap. Atau kita udah berdoa, tanya, nggak punya keputusan, deadlock. Kita tanya kepada otoritas. Dan ini keputusan kami. Apapun nasihat mereka kita terima. Nggak ada lagi tawar menawar, langsung dilakukan. Itu namanya tunduk di bawah otoritas. Percaya kepada otoritas yang memberikan nasihat. Amin. Nah kalau nggak bisa juga, Paulus mengatakan demi komunitas ini bisa selamat, bawa dia ke jemaat dan bilang mulai hari ini orang ini merusak, kita lepaskan dia kepada dunia supaya Tuhan dan dunia akan menghakimi dia. Tapi kita berdoa untuk menjangkau dia supaya dia bisa kembali. Nah itu 1 Korintus 6. Jadi ada SOP-nya di Alkitab Bapak Ibu. Nggak main tendang begitu, nggak main hilang atau apalagi muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba kemana nih orang? Udah nggak tahu Pak. Terangkat masih ada ternyata jalan-jalan. Berarti bukan itu, berarti muntaber itu, bukan terangkat, bukan rapture. Nah saudara-saudara, ini loh, this is serious, oke? Jadi ini satu hal yang, dan saya melakukan ini dan kita hidupin ini. Saya nggak ngomong ini cuma asal begitu aja, enggak. Saya nggak pernah pindah gereja. Istri saya nggak pernah pindah gereja, nggak pernah. Apakah kami pernah mengalami banyak dilukai, banyak sekali. Sampai pada titik dimana ketika visi sudah berubah, baru kita bilang oke,
That's it. Jadi bukan sekedar karena saya disakiti, nggak ada alasan hanya karena saya disakiti saya meninggalkan jemaat, nggak ada, saudara. Tapi ketika visi yang Tuhan suruh saya lakukan, saya bilang saya lebih baik taat kepada Tuhan daripada kepada organisasi. Itu lain, saudara. Jadi jagalah dirimu. Kemudian tegur. Carson mengatakan begini, teguran dalam konteks ayat ini bukan serangan, perhatikan, bukan serangan tuduhan arogan, bukan tuntutan permintaan maaf. Kamu mesti minta maaf ya, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi kita harus mendekati saudara itu mengungkapkan masalahnya dalam keseriusan. Artinya kita bilang gini, oke, saya mau kamu mengerti ya, bobot daripada persoalan kamu ini, supaya kamu jangan anggap remeh. Karena kamu mengatakan I'm just joking seperti minggu lalu, aku cuma bercanda kok, tapi yang lain udah kelepek-kelepek. Itu bukan bercanda namanya. Kamu bercanda, dia berantem di rumah, itu bercanda? Nggak bisa. Apalagi anak-anak SMA bercanda Pak, tapi masuk rumah sakit. Bukan bercanda. Nah, prank-prank seperti ini bahaya Bapak Ibu, hati-hati. Kita di SMA, di SMP, di SD main prank-prank begitu, masuk rumah sakit. Nanti masuk pidana. Bercanda. Itu namanya bercanda dalam duka. Main-main kita. Jadi hati-hati dengan kita bilang bercanda dikatakan kamu ungkapkan keseriusan daripada masalah, the weight of the problem, the gravity of the problem, dan ekspresikan keinginan itu untuk apa? Untuk kembali di persekutuan, untuk kembali kita bersama lagi, satu keluarga lagi. Itu tujuannya. Dengan kata lain, kita menegur untuk pemulihan. Amin. Tegur jangan lari. Saudara, kalau Esther saya tegur lari, nggak akan ada seperti sekarang ini dia. Tapi bagaimana cara menegur? Saya selalu bilang, jangan rotan anakmu kalau kamu masih marah. Saya rotan anak saya dulu, tapi saya tahu sebelum saya rotan, saya cek dulu, saya marah nggak, saya emosi nggak, saya naikkan suara saya nggak. Saya nggak pernah naik, nggak. Itu namanya marah. Tapi kalau Esther, kamu udah tahu kesalahan kamu, apa konsekuensinya? Ya dispeng papa. Oke, sekarang balik. Dan saya nggak usah naikin suara, balik. Satu. Kalau dia teriak, itu arti berontak. Jadi saudara tahu kalau anak yang masih kecil cuma bisa nangis kan? Saya katakan sama Anelo, begini cara kamu membedakan anak kamu ini lagi berontak, dia lapar atau dia lagi mau pup atau pampersnya penuh. Lihat deteksi tangisannya, kan begitu. Ya toh, deteksi tangisannya. Ini tangisan apa? Kalau dia lagi dibilang nggak boleh, lalu dia mulai itu berontak namanya. Nangis sambil teriak itu berontak. Nangis boleh, nggak boleh orang tua bilang nggak boleh nangis ya. Apalagi orang tua yang bilang anaknya laki-laki nggak boleh nangis, anak laki nggak boleh nangis. Anak begitu menghancurkan, orang tua begitu menghancurkan anaknya. Yesus saja menangis. Ayat paling pendek di perjanjian baru apa? Yesus menangis, titik. Kapan? Waktu dia sedih melihat Lazarus mati, hatinya hancur. Tapi dia juga tahu kok dia akan membangkitkan Lazarus. Tapi Yesus mati kenapa? Karena Marta dan Maria hancur hati, kehilangan saudara laki-laki. Mereka akan menjadi wanita yang tak berharga di masyarakat karena nggak punya suami, terus nggak punya pelindung. Yesus hancur hati di situ. Saudara-saudara mengekspresikan. Jadi ekspresinya nangis boleh. Saya bilang, Esther kamu nangis nggak apa-apa, tapi jangan teriak. Jadi bertobat. Ampuni kalau dia bertobat. Nah ini satu perubahan fundamental. Bertobat itu berarti saudara dia merubah cara berpikirnya, merubah cara hidupnya. Lalu dibilang apa? Kalau yang mengejutkan, kalau dia berdosanya 7 kali sehari. Nah saya beri contoh nih. Sini Pak Steven. Sini Pak. Apa namanya pengampunan? Oke. Kalau orang Yahudi, kan dia bilang 1 kali, Petrus bilang berapa banyak kita mesti mengampuni? Yesus bilang berapa? Enggak, pertama dia bilang 3 kali kah kata Petrus kan? 4 kali kah kata Petrus?
Lalu Tuhan Yesus bilang, enggak, 7 kali 70 kali. Buat orang Yahudi berlaku kayak di kantor. SP1, SP2, SP3 pecat, fire. 3 kali aja peringatan. Petrus berusaha merasa dirinya lebih tinggi daripada rata-rata. 4 kali kah? Tuhan bilang enggak. Bukan karena 4 angka ciong, bukan. Tapi karena dia bilang, dia mau mengatakan tidak terbatas. Nah, dia bilang begini, oke, jadi bukan 3 kali ya. Kalau 3 kali that's it. Udah, gua nggak akan lagi percaya sama Pak Markus. Jadi begini, jam 5 pagi saya datang sama dia, saya prank dia, saya pukulin lah dia. Marah tuh saya bilang, aduh Pen, sorry Pen, tadi kayaknya aku masih mabuk atau apa gitu loh, minta maaf ya. Lalu dia bilang apa? Kalau saya menyesal apa jawabannya? Saya ampuni. Ampuni, jam 5 pagi. Terima kasih ya Pen. Oke, jam 8 gua datang lagi nih, masih belum sadar, gua mainin lagi dia, bercanda lagi, kena lagi dia. Aduh sorry Pen, aduh minta maaf. Saya nyesel. Bagaimana? Ampuni. Aduh, makasih. Jam 12 lagi makan siang nih, bareng-bareng makan siang, teman sekantor soalnya, bareng-bareng makan siang. Terus dia udah sumpetin ayamnya, udah paling terakhir, udah paling enak nih. Tiba-tiba gua sikat, jepret, lu kayaknya nggak suka lo ya sama ayam, kenapa makan terakhir? Marah dia. Lu marah ya ternyata. Iya, saya pernah kayaknya teman-teman di Papua soalnya kalau makan bunuh begitu kan, kadang-kadang begitu disumpetin sama dia telurnya. Dia nasi dulu, sayur dulu. Tiba-tiba ada temennya nih orang Jawa. Dia bilang gini, lu nggak suka ya ternyata ya telur. Dia ambil sama dia, berantem di meja makan. Itu di rumah saya, itu taruna yang tiap hari yang udah berpendidikan. Makan bunuh bisa jadi pembunuhan benar-benaran saudara di meja makan. Saya ambil, marah dia. Makanya waktu berdoa kadang-kadang kalau udah ayamnya saya bilang jangan disumpetin, taruh di atas ayamnya. Ayo berdoa, tutup mata, tapi tangannya di atas ayam. Kenapa? Berjaga-jaga sambil berdoa bang. Oke, jam 12 saya ambil, marah dia. Saya minta maaf lagi, ampuni. Ya mesti. Mestinya sih mesti diampuni. Kalau udah kata mestinya berarti keberatan nih kayaknya teman kita nih. Itu? Saya manusia biasa. Aku manusia biasa. Ini hatinya masih bukan pisau belati ya, masih hati beneran. Tapi Tuhan mengatakan 7 kali. Saudara tahu kenapa? Akhirnya ketika kali keempat dia bilang, kayaknya aku ini manusia biasa, aku tidak bisa terima. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu alasannya kenapa? Nggak tahu kenapa? Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu ya. Saudara tahu? Karena beliau tidak tahu apa yang namanya definisi pengampunan. Tahu apa itu pengampunan? Ya. Apa? Ya, mengampuni, membiarkan hak kita supaya membiarkan hak kita diambil. Wah, itu bukan pengampunan, itu dibully kamu namanya. Itu tidak adil. Tahu arti kata pengampunan? Menghapus buku. Pemutihan. Kalau kita salah di stip, dihapus. Kenapa jadi berat? Karena pasti dia sudah hitung berapa kali saya salah. Oh iya. Ya kalau dihitung ya 3 kali. 3 kali. Because he keeps the score. Dia hitung kesalahan saya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4, no way. Aku manusia biasa. Nggak akan kamu dapat pengampunan. Tapi kalau misalnya saya datang jam 5 tadi, lalu dia dengan rela hati mengatakan aku mengampuni Pak Markus, maka jam 7 itu kesalahan keberapa? 1. Pertama lagi, bukan kesalahan kedua. Makanya 7 kali dia datang dan dia menyesal, kamu tetap harus minta maaf. Ya, lepaskan pengampunan. Nah, secara kultur orang Yahudi, dia bilang seperti apa yang tadi Stephen, tambahkanlah iman kepada kami. Kami ini hanya manusia biasa. Bapak Ibu,
Kenapa istri kadang-kadang waktu tahun keberapa cerai? Karena istri masih, thank you Pak. Oh, iya. Karena istri adalah orang yang paling jago menyimpan kesalahan suaminya. Dan ditutup dengan kado. Tunggu nanti berantem berikutnya dibuka lagi. Sementara suami, tindakan perkataannya, udah lupa dia 2 jam yang lalu. Dia ngomong apa kayak udah lupa dia. Coba tanya sama suami-suami. Coba tanya Adri, waktu kamu ngelamar Firnika, kamu tahu pakaiannya apa? Nah kan udah lupa dia. Tapi Firnika, kamu tahu nggak dia pakai apa? Mah dia ingat tuh. Wow, baju warnanya mah. Dia ngomong gitu tadi. Artinya apa? Kita ingat. Jadi kalau jadi jaksa itu perempuan lebih jago sebenarnya. Karena dia ingat semua kesalahan manusia. Kalau kita pakai untuk menghakimi, adakah yang bisa bertahan? Itu sebabnya Allah memutuskan untuk tidak mengingat-ingat. Tuhan bukan melupakan dosa kita, karena Tuhan tidak bisa melupakan. Dia Allah omniscience, Allah yang maha tahu. Bisa nggak dia lupa? Enggak. Tapi dia katakan, aku memutuskan untuk tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Karena siapa yang bisa bertahan di depan Allah yang mengingat semua kesalahan? Nggak ada. Tapi karena dia memutuskan sejauh timur dari barat, dilempar ke Tubir. Tubir itu apa? Tebing laut, palung. Yang kalau benda masuk ke sana, mau itu kapal selam terbaik sekalipun, itu seperti kaleng keras, hancur. Dikatakan dilempar ke sana, tidak bisa bangkit lagi itu. Itu caranya Tuhan mengampuni kita. Tim Keller mengatakan pengampunan bukan berarti kita menutup mata terhadap dosanya, bukan berarti kita kompromi kepada dosanya. Pengampunan justru mengakui bahwa dosa itu nyata, menyakitkan, serius, tapi kita tidak membalasnya. Itu artinya pengampunan. Saya hapuskan. Martin Lloyd Jones mengatakan, jika Anda keras hati dan tidak mau mengampuni, tidak ada bukti bahwa Anda telah diampuni. Pengampunan adalah buah dari keselamatan yang sejati. Pengampunan bukanlah opsional, bukan pilihan bagi kita orang percaya, tetapi bukti bahwa kita justru adalah anak-anak Bapa Sorgawi. Caranya bagaimana? Hiduplah dengan pengampunan. Lepaskan pengampunan sesering mungkin, karena saya sudah diampuni. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman, kata murid-murid. Justru Tuhan bilang, jika engkau memiliki. Nah, kalau bahasa terjemahan lamanya, iman sebesar biji. Masalahnya, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Jadi lebih enak bilang, jika imanmu sekecil biji sesawi. Sekecil biji sesawi, perhatikan baik-baik. Engkau bisa berkata kepada pohon ara ini, tercabut, tertanam di dalam laut. Pohon ara itu adalah sistem akar yang walaupun dia akar tunggang, tapi dia akar yang merambat seperti pohon beringin. Makanya pohon ara itu adalah pohon yang paling banyak membutuhkan air. Tuhan mengatakan gini, itu yang susah itu dicabut. Kalau kamu punya iman sekecil biji sesawi, karena kamu melepaskan pengampunan, katakan kepada dia, tercabut, tertanam ke laut. Itu kan dua habitat yang berbeda. Emang bisa pohon ara ditanam di laut seperti pohon mangga gitu kita tanam di Ancol? Gak bisa. Dua habitat yang berbeda. Tetapi di situ berarti ada kemustahilan kan? Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kamu punya hati mau melepaskan pengampunan demi keutuhan daripada komunitasmu, maka tidak ada urusan, dia harus tunduk dan dia taat. Saya mau tutup dengan apa yang R.C. Sproul katakan. Yesus tidak menunjuk kepada jumlah iman, berapa banyak imanmu, tapi menunjuk kepada efektivitas imanmu. Karena dengan menggunakan kontras biji sesawi ini, dia mau mengatakan iman yang paling kecil dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memikirkan apa yang saya bisa lakukan supaya kita semakin lama semakin kuat. Pikirkan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan sudah baik buat saya. Tuhan begitu penuh kasih kepada saya. Kalau saya hari ini ditambahkan di sini, kalau saya hari ini bisa melayani di sini, kalau saya bisa hari ini menjadi satu orang yang bisa menjadi berkat, aku ingin menjaga diriku dan menjaga kawanan ini untuk tidak
menyandung satu sama lain.